Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabarnya nih hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, ada yang tahu sebelum Ibu masuk materi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang tidak hadir? Teman-temannya ada yang tidak hadir nggak? Oke, hadir semua ya. Oke, baiklah. Nah, kalian tahu kita akan belajar apa pada pagi hari ini? Oke, ya bagus sekali. Udah baca ya, berarti tadi malam kita akan belajar mengenai garis dan sudut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian itu diharapkan dapat menganalisis pengertian hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Dan kalian juga diharapkan dapat menjelaskan cara menentukan hubungan antar sudut jika dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Serta kalian juga diharapkan dapat menentukan nilai sudut dari suatu gambar yang salah satu sudutnya diketahui. Nah, sekarang Ibu mau nanya, ada yang masih ingat apa itu garis? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Garis itu merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Oke, bagus ya. Sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang tahu ada yang masih tahu nggak hubungan antar garis? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Ya, silakan. Ya, hubungan antar garis itu ada garis sejajar, garis berpotongan, garis berhimpit, dan garis bersilang. Benar sekali ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh. Misal, kalian silakan perhatikan jam dinding di kelas kita. Misal di situ Ibu letakkan jarum panjangnya di angka 12, lalu jarum pendeknya itu di angka 3. Maka dia akan membentuk apa tuh? Jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendeknya di angka 3. Dia akan membentuk suatu sudut. Nah, itulah dia akan membentuk suatu sudut di mana sudut ini dapat berguna untuk dapat membantu kita dalam menentukan tinggi suatu benda, dapat menentukan sudut dari suatu jam, dan lain sebagainya. Nah, untuk sebelumnya kita akan mempelajari mengenai garis dan sudut. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu hubungan antar sudut? Kan kita udah tahu tuh hubungan antar garis. Sekarang gimana nih kalau dengan hubungan antar sudut? Ada yang tahu? Ya, belum tahu ya. Untuk itu kita akan belajar pada pagi hari ini. Nah, untuk mengetahui itu kita akan belajar menggunakan sistem project, di mana di sini kita akan terdapat 2 kali pertemuan. Di pertemuan pertama kalian akan mengerjakan LKPD-nya dan nanti akan dibawa pulang, dikerjakan bersama dengan kelompoknya untuk menyelesaikan proyek yang telah Ibu berikan. Sekarang silahkan masing-masing kalian udah Ibu bagi nih ya kelompoknya, silahkan duduk per kelompok ya. Nah, ketua kelasnya silahkan diambil LKPD-nya untuk dibagikan ke tiap-tiap kelompok. Baiklah, masing-masing kelompok sudah memegang LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan disimak dengan baik. Nah, di sini di lembar kedua silakan kalian tulis kelas berapa, lalu kelompok berapa, dan anggota kelompoknya. Ini ada daftar isinya. Lalu di sini juga sudah ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini juga jadwal penyelesaian seluruh LKPD, di mana kita jadwal kegiatannya itu ada 2 pertemuan. Di pertemuan pertama itu pelaksanaan LKPD 1, dan pertemuan kedua presentasi hasil LKPD 1, lalu pengumpulan perbaikan LKPD 1, dan tes hasil belajar. Nah, di sini sudah ada petunjuk umum pengerjaan LKPD-nya, ada informasi awalnya, lalu ada kegiatan pertama,
Lalu kegiatan kedua, mendesain perencanaan proyek. Silakan kalian ikuti langkah-langkahnya. Lalu kegiatan ketiga, menyusun jadwal. Nah, di sini silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Misal, di deskripsi kegiatan yang pertama itu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, misalnya browsing di internet, buku, perpustakaan, toko buku, dan lain-lain. Nah, kalian tulis tanggal berapa dan hari berapa kalian melaksanakan kegiatan ini. Nah, di sini ada petugas, itu semua anggota kelompok, silakan kalian tulis di keterangannya, kalian isi dengan nama-nama anggota kelompoknya. Contoh lagi, misal di nomor kedua, itu mengidentifikasi hubungan antar sudut jika dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, kalian tulis tanggalnya berapa, kalian melaksanakan kegiatan ini, dan petugasnya itu anggota 1 dan anggota 2. Silakan kalian tulis namanya di keterangan. Begitupun selanjutnya, sampai nomor yang terakhir. Selanjutnya ada lembar bantuan penyelidikan menentukan hubungan antar sudut jika dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, silakan ikuti petunjuk pengerjaannya. Nah, selanjutnya lembar bantuan penyelidikan menentukan nilai sudut dari suatu gambar yang salah satu sudutnya diketahui. Ini juga silakan kalian ikuti petunjuk pengerjaannya. Lalu di kegiatan kelima, di kegiatan keempat, maksud Ibu itu ada memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, ini pada kegiatan ini peserta didik diberikan kesempatan untuk konsultasi dengan guru yang bertanggung jawab dengan proyek yang dijalankan baik pada saat pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Silakan kalian jika merasa ada kesulitan, silakan tanyakan kepada Ibu. Selanjutnya kegiatan kelima, penyusunan laporan. Nah, silakan selesaikan laporan kalian. Selanjutnya itu ada laporan hasil penyelidikan. Nah, di sini ada tujuan proyek, silakan ditulis, alat dan bahannya apa. Selanjutnya, ini juga silakan kalian isi dokumentasi kegiatannya. Dan ada perbaikan. Nah, setelah melakukan presentasi, jika ada kritik dan saran dari teman-temannya, silakan lakukan perbaikan dengan mengisi lembar yang sudah disediakan. Selanjutnya ada jurnal kelompok. Nah, di sini petunjuknya tuliskan kegiatan setiap anggota kelompok di tabel yang telah disediakan. Yang kedua, berikan tanda tangan ketua kelompok sebagai tanda bukti pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, di sini silakan kalian tulis apa kegiatan yang dilakukan setiap anggota kelompok kalian sebagai acuan Ibu untuk menilai. Nah, selanjutnya ini ada latihannya. Nah, mungkin itu untuk LKPD-nya, penjelasan dari Ibu. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya di minggu kemarin kita sudah mengerjakan LKPD. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian, dari proyek yang telah kalian kerjakan. Baiklah, silahkan kelompok 1 untuk mempersiapkan presentasinya. Bagi kelompok lain, silahkan didengarkan dengan baik presentasinya. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan dengan baik kepada tim penyaji. Oke, baiklah. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari proyeknya masing-masing.
Bagi kelompok yang memiliki kritik dari teman-temannya, masukan dari teman-temannya dan Ibu tadi, silakan diperbaiki di lembar perbaikan yang sudah ada di LKPD. Silakan kalian perbaiki dengan semaksimal mungkin, lalu dikumpul. Nah, dari hasil diskusi kita, dari pengerjaan LKPD dan dari presentasi dari tiap masing-masing kelompok, itu dapat kita simpulkan bahwa hubungan antar sudut itu terdapat sudut berpelurus, sudut sehadap, apalagi sudut berseberangan, dan sudut bertolak belakang. Satu lagi, ya, sudut sepihak. Itu mengenai hubungan antar sudut. Dan kalian juga sudah mempelajari bagaimana menentukan satu sudut jika diketahui sudut yang lain. Itu udah semua berarti ya. Oke, itulah kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika sudah melakukan perbaikan, silahkan kalian kumpulkan LKPD-nya di meja Ibu. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.